Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi, NPM 224-11061. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Fungsi manajemen keuangan, yaitu kegiatan manajemen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan mencari dana atau option fund. Yang kedua yaitu kegiatan menggunakan dana atau allocation of fund. Yang ketiga yaitu kegiatan utama manajer keuangan. Yang pertama yaitu operasional perusahaan. Yang kedua yaitu manajer keuangan. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan atau pasar modal. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktivasi perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasif perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun capital struktur. Yang ketiga yaitu keputusan dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun capital. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang ketiga yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan sering dinyatakan sebagai maksimal keuntungan atau profit. Adalah pernyataan yang kurang tepat alasannya, karena istilah memaksimumkan profit pada dasarnya merupakan tujuan jangka pendek karena hanya meliputi satu periode tertentu. Tujuan memaksimumkan profit tidak memperhatikan masalah nilai waktu uang
Tujuan manajemen keuangan dinyatakan sebagai maksimasi kemakmuran pemegang saham atau tujuan memaksimumkan harga saham biasa adalah perkataan yang lebih tepat. Alasannya, tujuan tersebut telah memperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang atau kekayaan jangka panjang. Yang kedua yaitu nilai waktu uang, yaitu mengenai jumlahnya waktu untuk memperoleh keuntungan dan risikonya. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar saham perusahaan. Yang kedua, nilai perusahaan yang belum go public, nilainya terrealisasi apabila perusahaan akan dijual atau total aktivasi dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain. Manajemen keuangan dan fungsi perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi pengkoordinasian, dan fungsi pengendalian. Begitu juga dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia atau SDM. Dengan demikian, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan dalam fungsi pokok perusahaan. Manajemen keuangan dalam struktur organisasi. Yang paling atas yaitu Dewan Direksi, dan di bawahnya ada Direksi Utama. Ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu Direktur Operasi, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, dan Direktur SDM. Direktur Keuangan dibagi menjadi 2, yaitu Bendahara dan Controller. Bendahara adalah orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh dana, memperoleh rekening kas, berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya, serta menjamin bahwa perusahaan dapat melunasi kewajibannya kepada investor yang memegang sekuritas atau obligasi perusahaan. Tanggung jawab treasurer yaitu hubungan perbankan, manajemen kas, pendanaan, manajemen kredit, pembayaran dividen, asuransi, manajemen dana pensiun. Selanjutnya pengawas atau controller. Pengawas atau controller tugasnya memeriksa apakah dana telah digunakan secara efisien atau belum. Yang kedua, tanggung jawab controller itu penyusun laporan keuangan, internal auditing, akuntansi, pengkajian, pencatatan, penyusunan anggaran, pembayaran pajak. Direktur Keuangan. Direktur Keuangan bertugas yaitu Direktur Keuangan tugasnya mengawasi pekerjaan treasurer dan controller. CEO terlibat dalam pembuatan kebijakan keuangan serta perencanaan korporasi. Seorang CFO tidak jarang memiliki tanggung jawab sebagai general manager, yang tanggung jawabnya tidak hanya di bidang keuangan, dan ia bisa juga merupakan salah seorang anggota Dewan Direksi atau Board of Direction. Yang selanjutnya, direktur atau manajer keuangan dan laporan keuangan. Dalam menjalankan 3 keputusan fungsi keuangan, manajer keuangan membutuhkan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Informasi kuantitatif keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh bagian akuntansi,
Tiga laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan oleh manajer keuangan. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas. Analisa terhadap laporan keuangan merupakan salah satu tugas manajer keuangan dalam rangka menjalankan tiga keputusan di bidang keuangan secara lebih tepat. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan pada para pemilik memegang adalah tujuan utama suatu bisnis. Target payoff ratio. Ketika memutuskan berapa jumlah kas yang akan distribusikan, manajer keuangan harus selalu ingat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Target payoff ratio atau sasaran rasio pembayaran yaitu persentase laba bersih yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai. Penetapan target rasio didasarkan atas preferensi investor atau dividen versus keuntungan modal. Apakah lebih memilih untuk menerima dividen atau apakah memilih perusahaan untuk menanamkan kembali kas tersebut ke dalam usaha yang akan menghasilkan keuntungan modal. Alasan beberapa investor lebih menyukai dividen yaitu investor lebih menyukai dividen yang pasti saat ini dibandingkan dengan keuntungan modal yang tidak pasti di masa mendatang. Alasan beberapa investor lebih menyukai keuntungan modal umumnya adalah investor lebih tertarik pada penghematan uang untuk jangka panjang di masa depan. Investor jangka panjang akan menginvestasikan kembali dividen mereka dan hal tersebut akan menimbulkan biaya transaksi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.